Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku jamaah Masjid Al-Mujahidin yang saya cintai dan dimuliakan oleh Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan juga mengampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kita masing-masing dan merahmati mereka baik yang masih hidup ataupun yang sudah berada di kubur mereka, juga datuk-datuk kita dan orang tua kita seterusnya ke atas. Dan semoga kita semua dapat dikumpulkan oleh Allah di dalam jannah atau surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibunda, apa kabarnya? Ibunda sudah bikin kue? Hah? Belum? Oh beli, wah, Masya Allah. Banyak pitis tuh kalau beli itu. Soalnya kata kece istri saya, lebih murah kalau bikin dewe. Alhamdulillah. Berarti insya Allah jadi lebaran dah. Kalau lah beli bikin kue, lah beli kue itu insya Allah. Masya Allah. Ya, ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah. Pelajaran kita dua pertemuan sebelumnya, karena satu pertemuan saya tidak hadir, sakit ya. Itu saya sudah menjelaskan tentang fungsi atau kedudukan as-sunnah di dalam agama kita. Begitu pentingnya kedudukan dan fungsi dari sunnah Nabi SAW, yakni dia sebagai pentafsir atau penjelas atau bayan daripada Al-Quranul Karim. Kita tidak bisa mengamalkan Al-Quran tanpa sunnah Nabi SAW. Bahkan kata para ulama, Al-Quran sangat butuh, sangat berhajat dengan yang namanya sunnah itu. Dan saya juga sudah menjelaskan, yakni secara ringkas dan sangat sederhana, yakni bahwa sunnah Nabi SAW itu datang kepada kita dalam bentuk khabar yang kita kenal dengan al-hadis. Jadi al-hadis itu adalah sumber hukum Islam yang dia merupakan menjadi pedoman kita dalam beramal. Dan kita ketahui agama kita ini mulia dengan ilmu hadis. Tidak ada agama lain yang seperti agama kita ini. Agama lain itu bahkan tercampur kitab mereka itu dengan perkataan manusia. Sedangkan kita dalam disiplin ilmu Islam itu dipilih mana perkataan Allah, mana perkataan Rasulullah, mana perkataan para sahabat, bahkan mana perkataan Allah yang matannya itu dari Nabi. Itu yang kita kenal dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu maknanya dari Allah, tapi lafaznya itu dari Rasulullah. Berkata Allah, berfirman Allah. Dia seperti hadis yang lain, beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu lafaz ya, dan sanadnya itu dari Allah langsung. Tapi kalau hadis qudsi itu lafaznya Nabi yang ini, tapi itu dari Allah. Maka dia tidak termaktub di dalam Al-Quran. Kedudukannya sama seperti hadis yang lain itu. Ya. Lalu kita akan mengulang kembali walaupun secara ringkas bahwa
telah tersebar di kita ini kaum muslimin. Saya sudah sampaikan ya beberapa sebab kenapa tersebarnya hadis-hadis yang tidak sah itu, yakni hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu, hadis-hadis doif atau hadis-hadis lemah, bahkan hadis yang la aslalahu, tidak ada asalnya itu. Dari mana ini? Disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ada beberapa hal yang menjadi penyebab tersebarnya hadis doif, lemah atau maudhu itu atau palsu itu. Yang pertama karena kejahilan terhadap hadis Nabi. Jadi ilmu hadis ini sangat-sangat langka. Tidak banyak orang yang memiliki ilmu hadis ini. Ya, ini bagaimana dia memeriksa sanad dan matan hadis itu, rawi-rawinya. Ilmu ini sangat pelik. Ya. Dan setahu saya tidak banyak orang yang menguasai disiplin ilmu ini, ilmu hadis ini ya. Jadi karena kejahilan, karena ketidaktahuan, karena kebodohan kita, maka tersebarlah itu hadis doif dan maudhu itu. Yang kedua, tidak peduli kepada hadis. Jadi tidak tentu lagi sekarang ini. Pokoknya orang sampaikan saja. Dari Nabi, pokoknya dari Nabi. Tidak ada lagi kalau istilah kita itu cek dan recheck, tabayyun. Enggak ada lagi memeriksanya. Ya. Padahal kalau kita berita itu kan zaman sekarang tuh harus di bahasa wartawannya di cross check, dikonfirmasi. Betul dah ini. Seperti kemarin saya ngasih contoh Kang Dedi, tersebar berita Kang Dedi mau bagi-bagi THR ya kan. Ngasih beras 10 kilo, gulo 10 kilo, gendum 10 kilo. Kan berita baik itu. Tapi setelah di cross check ternyata Kang Dedi nggak ada bicara itu. Jadi begitu pula dengan Nabi itu nggak boleh. Walaupun itu baik, tidak boleh disandarkan kepada Nabi kalau Nabi tidak pernah berkata seperti itu. Ya. Kemudian penyebabnya juga boleh jadi pegangan para ahlul bid'ah. Orang-orang yang membuat seperti orang-orang Syiah itu atau aliran-aliran sesat yang lain. Salah satu cara mereka menyebarkan faham mereka itu atau Ahmadiyah misalnya, mereka membuat hadis-hadis palsu bahwa orang ini sudah jadi nabi apa segala macam. Saya baru nonton di grup Ustadz Bengkulu ini, ada Ustadz Mulyadi masalah nge-share ada aliran apa yang sudah lebaran. Jadi imamnya ditanya, "Hah? Kenapa Anda sudah lebaran?" Katanya dia dapat firman dari Allah. Ya, ayanda ada yang nonton? Ibunda ada? Masya Allah, ini saya bilang kalau dia dapat firman dari Allah, ini nabi berarti. Iya kan? Ada di HP kan? Saya baru sebut tadi lah, ini ada lagi. Dan tokohnya itu ditanya dia, kenapa bapak imamnya lah, imam di kampung itu, kelompok itu, aliran apa? Dia bilang dapat firman dari Allah. Ya subhanallah. Ini hal seperti ini. Jadi sebagian tersebarnya hadis-hadis yang tidak sah tadi itu sebabnya itu tadi. Karena apa? Karena untuk membela pahamnya itu, menguatkan keyakinan mereka itu. Ya. Jadi kemudian selanjutnya penyebabnya tersebarnya hadis-hadis yang tidak sah tadi itu, yakni karena mereka menolak hadis-hadis yang sah. Jadi dampak kita menolak hadis yang sah, maka muncullah apa? Hadis yang apa? Yang palsu tadi. Sama kayak dunia ini. Kenapa barang-barang yang original itu dia apa? Tersingkir? Karena banyak barang yang KW. Betul Ibunda? Iya. Dan kadangnya kita lebih suka dengan yang KW itu. Karena murah. Ini logikanya seperti itu aja. Jadi hadis yang sah tadi, hadis sahih, hadis hasan, bahkan hadis mutawatir, itu tersingkir. Kenapa? Karena lebih laris. Apalagi isi-isi hadis palsu, hadis lemah tadi itu elok-elok nyenangi hatinya.
Sama yang kayak saya bilang hadis yang beredar kalau nak Ramadan itu. Itu para suami senang itu. Barang siapa istri yang tidak maaf kepada suaminya, lari situ jadi dalil bagi laki-laki suami tadi. Padahal kalau diperiksa dari timbangan hadis, ini hadisnya tercampur, bagian atasnya betul. Nah, nanti kita masuk tadi itu. Ya. Kemudian mengambil dari kitab-kitab yang salah. Nah, jadi telah berhadir banyak kitab-kitab yang dia mencantumkan hadis-hadis yang tidak ada ini. Seperti saya salah satunya yang pernah saya baca itu ya. Kitab Durratun Nasihin namanya. Itu para ulama sudah meriksa, ternyata banyak hadis-hadis yang tidak sah di itu. Berkisar hadis palsu dan sebagainya. Dan ada beberapa doktor yang membuat disertasi atau apa tentang menulis tentang kitab ini. Itu baru satu, itu banyak. Dan itu beredar luas di kalangan kaum muslimin. Ya. Kemudian juga penyebabnya itu beredarnya hadis itu, yakni karena mubalik juga. Mubalik penceramah yang menyampaikan, yang dia tidak lagi memeriksa hadis itu. Atau yang terakhir, dia tidak menyebutkan, maka sebaiknya para dai, para ustadz sebaiknya ini ya, dia menyebutkan kalau dia baca hadis, ini hadis riwayat siapa? Minimal itu, ini akhraja atau dikeluarkan atau diriwayatkan Bukhari, Muslim. Kalau bisa dia sebutkan nomornya, kalau bisa. Kalau bisa dia sebutkan kitabnya di kitab ini. Jadi orang bisa mudah. Tapi kalau riwayat Bukhari, Muslim, susah. Ini Bukhari Muslim mana itu? Karena banyak nama Bukhari, Pak Bukhari ada sih kok. Pak Muslim banyak itu kan. Ini Bukhari mana? Oh, rupanya Bukhari Gading Cempaka. Oh, bukan Bukhari ini. Imam Bukhari, yang Bukhari itu Bukhara. Itu di daerah Soviet. Imam Bukhari. Nama aslinya tidak hadir dalam ingatan saya. Gitu Imam Muslim juga. Jadi salah satu sebabnya tersebar itu orang-orang menyebarkan, tidak menyebutkan itu. Nulis di bukunya itu Al-Hadis. Hadis siapa? Tulis di WC masjid Ana Zaupatu Minal Iman dalam kurung Al-Hadis. Riwayat siapa? Semua kita bisa nulis apa aja. Ya kan? Apa tuh kalau ini bahasa dalam apa namanya? Itu yang saya bilang tadi. Tidak semua bahasa Arab itu berarti hadis. Tidak semua bahasa Arab itu berarti Al-Qur'an. Karena ada juga Injil bahasa Arab. Kalau kita tidak tahu, wah ini Al-Qur'an, rupanya Injil cuman dalam bahasa Arab. Nah, inilah penyebabnya itu. Dan ini diancam oleh Nabi, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini hadis mutawatir, banyak yang meriwayatkan. Salah satunya dikeluarkan Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siaplah sudah ada tempatnya di neraka. Ini tegas dari Nabi. Nabi disiapkan tempat duduk. Jadi berbeda berdusta atas nama Nabi dengan berdusta atas nama kita. Itu saya kasih contoh Kang Dedi tadi itu. Berdusta atas nama Kang Dedi aja nggak boleh, nggak suka. Apalagi berdusta atas nama Nabi. Nabi melarang, walaupun baik nggak boleh disandarkan ke Nabi, nggak boleh. Kalau Nabi, itulah Allah memelihara agama ini ibunda dengan ilmu hadis tadi itu. Yakni seseorang dikatakan berdusta atas Nabi itu dia menyandarkan sesuatu ke beliau, baik berupa perkataan, perbuatan atau takrir, dan segala yang disandarkan kepada beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara berbohong atas nama beliau. Apakah itu soal hukum, apakah itu soal nasihat, apakah itu soal tafsir, apakah itu soal sejarah dan lain-lain, tidak boleh, haram. Jadi kita sudah jelaskan beberapa penyebab tadi itu, dan salah satunya adalah pekerjaan orang-orang zindiq. Apa itu zindiq?
Zindiq itu adalah orang-orang kafir yang pura-pura masuk Islam. Di Indonesia ini ada namanya, di Aceh dulu tahun berapa, 1800-an ya, tolong ingatkan saya. Ada namanya terkenal snooker grounds. Ayah anda yang suka membaca pernah dengar namanya snooker grounds. Dia ini belajar benar-benar ke Arab. Jadi ulama dia, belajar Quran. Tapi tujuannya menghancurkan Islam di Indonesia ini, di Aceh dia. Itu terkenal itu. Jadi dia mempelajari Islam, tujuannya untuk menghancurkan Islam. Zindiq, snooker, itu terkenal itu dalam sejarah Islam di Indonesia. Jadi orang-orang zindiq ini mereka pura-pura masuk Islam, tapi sebenarnya mereka kafir, munafik, mau ngancurin Islam. Salah satunya adalah mereka merusak syariat Islam dengan membuat kabar-kabar dusta, hadis-hadis palsu. Sudah saya sampaikan pada waktu pertemuan yang lalu kalau tidak salah. Itu ada seorang ulama tabi'in itu. Beliau berkata, Hamad bin Zaid, seorang tabi'in, beliau wafat tahun 190 Hijriah. Kata beliau, kaum zindiq telah memalsukan hadis atas nama Rasulullah SAW sebanyak 14.000 hadis berkisal palsu atau maudhu. Seorang zindiq, nah ini yang bernama Abdul Karim bin Auja, dia ditangkap oleh khalifah, bahkan mau dipenggal kepalanya oleh khalifah Muhammad bin Sulaiman al-Abbasi, seorang amir penguasa di Basrah di zaman Khalifah Al-Mahdi tahun 160 Hijriah. Ketika dia ini, si zindiq Abdul Karim bin Auja ini mau dipenggal kepalanya, dia ngomong, demi Allah, sesungguhnya aku telah memalsukan hadis pada kamu sebanyak 4.000 hadis palsu. Aku haramkan padanya perkara yang halal dan aku halalkan perkara yang haram. Jadi mereka ini membuat hadis-hadis, Pak. Mereka mengajarkan kepada keyakinan-keyakinan yang syirik. Jadi pemuja-pemuja kuburan itu mereka buatlah itu hadis. Mereka membuat kepada bid'ah-bid'ah dan maksiat ini. Sebagiannya seperti itu. Mereka membela ajaran mereka itu. Seperti yang saya bilang tadi, Syiah, nanti kita akan memberikan contoh-contohnya ya, hadis-hadis itu. Mereka memperbodoh umat tentang makna jihad. Mereka merusak akal orang dengan hadis-hadis tentang akal, adab. Bahkan sampai kepada sejarah, nanti kita kasih contoh itu. Sejarah-sejarah yang sampai kepada kita, sebagiannya itu telah didustakan atas nama orang-orang yang disebutkan itu, ya, atas nama nabi, sahabat dan lain-lain. Bahkan soal-soal yang gaib mereka membuat hadis-hadis itu. Sebagian mereka karena ngikutin hawa nafsu, ya. Sebagian mereka karena fanatik kepada mazhab. Mazhab itu pendapat, ya. Jadi karena fanatiknya dibikinnya hadis untuk membela mazhabnya itu, pendapatnya itu. Atau karena fanatik buta kepada kelompoknya. Saya orang Jambi, lalu saya bikin hadis. Nabi pernah bersabda, baik-baiklah sama orang Jambi. Ini misalnya ini. Untuk membela suku saya. Ini nggak boleh. Misalnya ini ya, contoh ya, saya daripada ngasih contoh Anda, nanti kalau bebek ngasih contoh saya. Ya. Suku, bahkan negeri juga, bahasa dan sebagainya itu. Maka pemeriksaan itu perlu, cek dan recheck itu perlu, tabayyun itu. Bahkan kata Al-Imam Al-Mubarak di kitab Muqaddimah Sahih Muslim itu, beliau mengatakan al-isnadu minad din walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari agama ini. Kalau tidak ada ilmu sanad, setiap orang bisa ngecek apa saja. Iya kan? Kita sekarang kan ditanya, apalagi penyakit sekarang ini media sosial tuh gitu. Yakni tersebarnya berita-berita
hoak. Kan jadi musibah sekarang kan berita hoak itu. Hancur reputasi orang. Hancur apa? Nama baik orang itu. Orang-orang baik jadi rusak namanya. Apalagi sekarang ada video yang dibuat itu apa namanya? IE apa? Yang orang AI. AI. Jadi orang itu seolah-olah dia yang mau ngomong. Saya pernah nonton, pernah nih. Jadi apa gitu kan? Jadi seolah-olah orang itu benar-benar ngomong, padahal enggak. Rupanya ada aplikasinya itu. Iya, jadi wah ini Pak ini ngomong begini nih, padahal itu buatan, editan. Tapi benar-benar mirip, mulutnya bergerak atau AI ya. Wah, lihat. Sehingga orang yang dibuat tadi itu rusak namanya, reputasinya itu. Berbahayanya ini. Nah dulu sudah seperti itu keadaannya. Ya? Jadi tadi penyebabnya dari kaum yang memasukkan hadis karena ngikutin hawa nafsu, membela pahamnya, bela kelompoknya. Ada juga kaum yang memalsukan hadis untuk keutamaan amal. Ini bagus, kita beramal tuh bagus. Supaya orang rajin zikir, supaya orang rajin puasa, bagus tak? Bagus. Tapi nggak boleh kita sebut supaya orang rajin puasa, kita bikin hadis palsu. Supaya orang rajin beramal ngasih kotak masjid mujahidin misalnya. Lalu bikinnya Nabi bersabda, siapa yang rajin ngasih kotak masjid al-mujahidin, kamu akan dapat ini. Ini kan bagus, tapi ini dusta atas nama Nabi. Dan itu banyak gitu. Orang supaya rajin. Memang tujuannya bagus niat supaya rajin sholat malam atau apa. Tadi itu yang hadis yang sebelum puasa beredar itu. Supaya istri taat kepada suami. Dibuatlah itu. Ya, tidak sempurna puasa seorang istri apabila dia belum minta maaf pada suami. Yang terakhir, tukang-tukang dongeng. Qasasah namanya itu. Jadi orang-orang yang tukang bercerita. Ini juga bikin ini. Karena dia hobi bercerita, sehingga dibuatlah dia cerita dari Nabi palsu. Supaya ceritanya itu menarik. Orang suka, dibuat. Lalu kemudian poin berikutnya, ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah. Apa ciri-ciri atau tanda hadis itu palsu? Dan seterusnya itu. Boleh jadi pengakuan dari yang buat, tadi kita udah bahas. Boleh jadi dari maknanya yang ganjil. Ini ganjil sekali. Ya kan? Atau bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Nah ini kan sulit. Apalagi makna yang rusak atau ganjil itu. Ya ini apa? Gak bisa semua orang mengetahui. Ini yang tahu itu apa? Ahli ilmu. Ya ini cabang ilmu dalam Islam ini namanya al-hadis tadi, cabang. Ada namanya istilahnya muhaddisin. Ya ini orang yang ahli hadis. Dia bisa meriksa turukul hadis itu, jalan-jalan hadis itu. Oh hadis ini diriwayatkan Bukhari. Bukhari dapat dari siapa? Dari fulan. Pekan yang lalu kita sebutkan. Oh diperiksa fulan ini siapa? Dia meninggal apa? Tahun kapan? Ternyata dicek, dia meninggal tahun sekian. Bukhari lahir tahun sekian. Ternyata tidak bertemu. Yakni antara dia dengan Bukhari. Ketika Bukhari rawi itu meninggal, Bukhari baru lahir. Macam mana dikatakan itu hadis? Ternyata hadis yaitu terputus. Itu. Ya. Nah ini tidak diketahui kecuali orang yang ahli di bidang itu. Maka dijagalah agama ini dengan ilmu hadis itu. Dipeliharalah hadis itu ya. Dan ini menjadi bukti
dari Nabi dari Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang memeliharanya. Jadi karena Allah memelihara Quran, Allah juga memelihara hadis. Karena kan sudah kita bilang, kita tidak bisa mengamalkan Quran tanpa hadis. Allah jaga Quran, Allah juga jaga hadis dengan ilmu hadis. Apanya Ustadz yang dijaga? Semuanya, lafaz-lafaznya Nabi itu. Ini benar tak perkataan Nabi itu? Tahu kalau perkataannya jelimet, ruwet, itu bukan perkataan Nabi. Karena perkataan Nabi itu kata para ulama ringkas dan mudah dipahami. Kalau rimet apa itu perkataan orang filosof atau orang sufi yang tersat jauh. Kata Imam Syafi'i, orang sufi itu kalau siapa yang belajar sufi yang secara ini dalam tanda kutip pagi, siangnya sudah ini. Kenapa? Kalau kita ditanya, mana telinga kau ini, ya kan? Kalau orang yang sudah belajar sufi, mana telinga kau ini, nah? Susah gitu loh. Utar sana, utar. Padahal agama ini mudah. Maka perkataan Nabi itu bisa diperiksa. Jadi salah satu perkataan Nabi itu kata para ulama, Nabi itu perkataannya ringkas, mudah. Kalau dia ditanya orang, jawab. Pak, seperti yang saya jelaskan pekan kemarin tuh, agama ini mudah. Nabi itu nggak pernah nyulitin orang. Beragama ini mudah. Kemudian juga memelihara tafsirnya. Kemudian ada pembahasan tentang hadis ini, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah. Apa kesalahan ini dalam meriwayatkan hadis ini? Itu yang sudah kita jelaskan. Yakni boleh jadi seseorang memberikan tambahan lafaz. Kalau kita sudah berkata qala Rasulullah, dari Rasulullah, maka harus persis seperti tertulis seperti itu. Kalau kita memberikan tambahannya, masuk kita ke dalam larangan itu. Kecuali kalau kita memberikannya secara makna. Ya kan? Secara maknanya saja kita sampaikan supaya orang paham. Karena Nabi menyebutkannya dalam bahasa Arab. Kita semua nggak jago bahasa Arab. Bagaimana orang paham kalau kita memakainya tidak ditranslate atau diterjemahkan ke bahasa Indo? Sama kayak khutbah Jumat. Nabi khutbah pernah pakai bahasa Indonesia? Pakai bahasa mana pernah? Pakai bahasa Jawa pernah? Nggak pernah. Kenapa pakai bahasa ini? Boleh pakai bahasa Indonesia supaya karena tujuan dakwah, tujuan khutbah itu supaya memberi penjelasan kepada jamaah agar paham. Dan orang paham itu kalau dia diajak dengan berbicara bahasa yang dia paham, bahasa kaumnya. Setinggi apapun ilmu orang, kalau dia berdakwah dengan bahasa yang orang nggak paham, nggak ngerti. Kenapa ada yang ngomong di sebelahnya ada yang pakai begini-begini? Supaya orang yang tuli tahu, oh ini ngomongnya ini. Kenapa ada huruf braille? Supaya orang yang tunanetra, orang yang buta bisa baca. Coba kalau di sini Ustaz ngomong pakai bahasa Arab ceramah. Ustaz kok dari awal sampai akhir baca Quran. Ini baca Quran padahal bahasa Arab. Kenapa nggak ngerti? Orang pergi sini ada diterjemahkan. Kurang, hilang manfaatnya itu. Itu. Jadi boleh saja dia menyampaikan hadis secara makna. Boleh. Ini apalagi dia sebutkan, saya sering ini saya sampaikan secara maknawi supaya paham orang. Teks hadisnya mungkin tidak seperti itu. Tapi karena udah dibaca, paham, oh ini tujuannya, disampaikan supaya orang paham. Tapi kalau teks hadisnya sendiri nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Nah, jadi kesalahannya tuh ngasih tambahan-tambahan di buku juga beredar. Atau tidak menyebut periwayat. Nah, ini juga termasuk kesalahan walaupun tidak berat karena memang sulit orang mau nyebut, apalagi padahal ini riwayat Muslim dia sebut Abu Dawud. Nah, ini kecuali orang yang diberikan
kelebihan dia hafal. Ada ustadz lagi kondang itu kan, dia bisa hafal baris kedua. Ini paling ujung, pojok sini, pojok itu kan. Sebenarnya nggak seperti juga harus seperti itu, tapi itu menunjukkan mungkin kelebihan dia supaya ini. Karena kalau harus menyebutkan ini, kadang mushaf saja beda itu. Ada beberapa mushaf itu kayak mushaf mana itu saya baca Bismillah itu ayat pertama. Kita kebanyakan kan, ada yang Bismillah itu nggak termasuk ayat Al-Fatihah. Bismillah apa ayat pertama itu Alhamdulillah. Itu masalah kiroah ya. Kiroah mana yang dia pakai? Atau salah menyebut yang meriwayatkan, menukil dari kitab yang salah. Misalnya riwayat Bukhari, di kitabnya Sahih Bukhari, pas diperiksa tidak ada. Rupanya harusnya di kitabnya, kan Bukhari itu banyak kitabnya, bukan kitab Sahihnya aja. Adabul Mufrad, salah satunya itu. Padahal di Adabul Mufrad, bukan di Sahih Bukharinya. Nah, ini kesalahan menukil kitabnya. Atau memenggalnya, tadi kita udah bahas ya, memenggalnya. Atau bermudah-mudah ini. Nah, oleh karenanya sebagai seorang muslim kita mesti berhati-hati mengatasnamakan Nabi. Minimal kita yakin dulu bahwa, maka kalau beli buku misalnya kan, itu kan kita lihat dulu bagaimana bukunya. Kalau dia semakin lengkap menyebutkan apa kalau istilahnya itu maroji, kalau istilahnya itu literatur atau footnote. Jadi orang bisa cek, ini dia menuliskan Quran, oh ini hadis, ini Quran, surah ini, ayat ini di tafsir Ibnu Katsir misalnya. Oh, Ibnu Katsir menafsirkan juz ini, ayat ini. Jadi lengkap. Orang yang punya yang paham ilmu itu bisa cek dan recheck, oh betul. Dia bisa mengecek. Makanya ayahanda yang kuliah, yang sekolah tuh dulu kita tahu kan bagaimana orang membuat tesis dan sebagainya itu. Referensinya banyak. Nggak bisa orang ngomong aja. Dia mesti diuji betul ini dari mana kau tahu. Kitab apa yang kau baca. Sekarang nih sulit bicara seperti ini. Apalagi kan sekarang bebas di Indonesia, siapa aja bisa ceramah. Nggak tahu pokoknya baru taubat sehari kemarin aku ceramah dari mana ya. Sehingga beredar lah itu. Salah satunya penyebabnya itu tadi, beredar luas hadis-hadis yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah, beberapa hadis bisa saya sebutkan di sini ya. Ini saya ambil dari beberapa buku yang saya bawa ini, yang sebagian hadis ini beredar di bulan Ramadan ya. Ada beberapa hadis bisa saya baca di sini ya. Ini saya ambil dari buku berjudul Hadis-hadis Palsu Seputar Ramadan yang ditulis oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub MA. Silakan dicari kalau ini. Ini salah satu saja. Saya pakai referensi ulama Indonesia saja. Tahu ya Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, beliau ini ulama NU. Beliau pernah jadi Rois Am NU. Beliau juga pernah pengurus MUI Pusat, Komisi Fatwa. Beliau juga pernah menjadi imam besar Istiqlal sebelum profesor sekarang itu. Ini beliau sudah wafat. Beliau memang pakar hadis Indonesia ya, salah satu. Beliau memang di bidangnya itu, bahkan beliau punya sekolah pesantren hadis yang itu keluarannya menguasai hadis ya. Beliau di sini di buku beliau ini hadis-hadis palsu seputar Ramadan ada menyebutkan beberapa hadis. Di halaman 13 beliau ada menyebutkan sebuah hadis yang terkenal ini, yang sering kita dengar ya. Itu hadis di sini beliau katakan hadis Ramadan diawali rahmat. Nah, ini sering beredar ini. Awalu syahri ramadana rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Ini kata beliau, kualitas hadis ini
Beliau menukil juga ini. Menurut Imam Suyuti, hadis ini nilainya dhaif atau lemah. Dan menurut ahli hadis masa kini, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis munkar. Apa penyebabnya? Beliau sebutkan di sini. Sumber kelemahan hadis ini adalah ada 2 orang rawi yang meriwayatkan hadis ini yang bernama masing-masingnya Salam bin Sawar dan Maslamah bin Al-Asr. Menurut kritikus hadis Ibnu Adi yang wafat 365 Hijriah, Salam bin Sawar ini nama lengkapnya Salam bin Sulaiman bin Sawar. Dia ini munkarul hadis, yakni hadisnya itu mungkar. Sementara itu Imam Ibnu Hibban wafat 354 Hijriah mengatakan bahwa si Salam ini yang salah satu meriwayatkan hadis ini tidak boleh dijadikan pegangan kecuali ada rawi yang kuat menyampaikan hadis itu juga. Sedangkan Maslamah bin Sahal itu hadisnya tertolak atau matru. Nah, hadis apa? Ramadan awalnya rahmat, apa? Pertengahannya maghfirah, akhirnya iskum minannar. Kemudian hadis yang kedua, hadis kami adalah kaum yang tidak makan kecuali lapar. Nah, ini sering juga beredar di bulan Ramadan. Nahnu qaumun la na'kulu hatta nahu'a wa iza akaluna la nasba'u. Kami adalah orang-orang yang tidak makan sehingga kami lapar. Dan apabila kami makan, kami tidak sampai kenyang. Nanggung nian orang yang ngambalkan hadis ini. Kenapa makannya tidak boleh sampai kenyang? Dan kalaupun mau makan harus sudahlah lapar. Padahal tabiat kita apa? Kadang kita belum lapar makan karena nengok selera. Lagi puasa lagi enak berarti. Padahal yang dilarang itu kekenyangan. Makan kenyang nggak apa-apa, yang nggak boleh itu kenyang. Nah, menggambarkan hadis ini. Saya pernah juga baca hadis tuh Amriana. Ini hadisnya ini di luar hadis tentang Ramadan ya. Saya pernah tertawa dan saya waktu nyantri juga pernah itu dapat hadis itu. Karena belum belajar ilmu itu kan. Hadisnya itu dilarang. Itu hadisnya benar-benar ada tuh, saya lupa riwayat siapa. Yakni siapa yang melihat aurat istrinya, kemaluan istrinya, maka dia buta. Ya subhanallah. Berarti selama nikah, ini kata para ulama ahli hadis, ini hadis sering jadi masalah pengantin baru. Lakinya tidak meyakini hadis itu, istrinya meyakini, bertengkar ini. Tak boleh nih aurat, tak boleh. Oh, bertengkar malam pertama betul. Dek karena hadis palsu tadi itu. Yakni siapa yang melihat aurat istrinya, kan itu mudah dibantah. Pernah nggak ibunda pernah dengar Nabi dan Aisyah itu mandi bersama? Pernah dengar nggak? Nabi dan Aisyah itu pernah mandi bersama. Berarti dia melihat aurat. Dan aurat istri itu halal. Dan kita tahu nggak boleh laki-laki istri perempuan dimandikan oleh yang bukan mahramnya. Hatta anaknya juga nggak boleh mandikan dia. Kecuali suami. Perempuan jenazahnya itu dimandikan oleh perempuan. Nggak boleh laki-laki walaupun anaknya. Yang boleh itu kayaknya oleh suami. Oleh bapaknya juga nggak boleh. Mak dimandikan anaknya laki-laki nggak boleh. Nah itu. Jadi banyak penyebabnya itu. Kemudian ada lagi hadis tidurnya orang puasa itu ibadah. Benar-benar nggak tuh? Jadi gawainya tidur aja. Apa alasannya? Kan tidur tuh ibadah. Iya betul, tidur tuh boleh jadi ibadah kalau dia niat untuk supaya bisa sholat malam, sholat tahajud, zikir malam. Ya. Tapi menyandarkan ke nabi itu yang tidak boleh itu. Ini kayaknya hadis ini dibuat oleh orang-orang yang suka tidur. Ahlu kasur kayaknya. Jadi karena dia ahlu kasur dibuatnya lah itu. Ini nggak ada ini. Ini beliau, saya baca
Ini kata Imam As-Suyuti ya, ini Imam Suyuti yang mengatakan. Menurut Imam Suyuti kualitas hadis ini sangat lemah. Betul dalam Islam semua ibadah termasuk tidur, tapi mengatakan dari Nabi hadis tidur itu ibadah itu bahaya. Karena Nabi nggak pernah ngecek seperti itu. Nah, kemudian ada lagi nih hadis yang sering beredar juga nih di kalangan kita ini, yakni berpuasalah niscaya kamu sehat. Nah ini saya nukil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Al-Hilali ya. Beliau mengatakan di sini telah beredar hadis sumu tasihu. Nah, itu yakni berpuasalah kamu niscaya kamu sehat. Ini sebenarnya ada penggalan hadis yang diriwayatkan Ibnu Hadi dalam kitabnya Al-Kamil juz 7 halaman 2521 dari jalur Nasal bin Sa'id dari Ad-Dahab dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, sedangkan orang yang bernama Nasyal ini kata beliau, ini orang yang matruk, yakni tertolak hadisnya. Kenapa? Karena dia suka berbohong. Nah, kemudian dan yang lainnya banyak sekali. Ini saya hanya menyebutkan sebagai contoh. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah, bahkan tidak hanya masalah sabda Nabi. Para ulama juga memeriksa seluruh riwayat-riwayat, cerita-cerita yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin. Keabsahan cerita itu banyak. Misalnya yang beredar di kita itu kisah sahabat misalnya. Ada misalnya kisah, pernah dengar gak ibunda kisah Sa'labah? Pernah? Kisah Sa'labah itu beredar tuh. Ustaz-ustaz top juga sering menyampaikan itu. Ternyata diperiksa, ini hadisnya do'ifun jiddan dalam ilmu hadis itu. Apa itu do'ifun jiddan? Sangat lemah. Baik secara yang meriwayatkan perawinya atau secara matannya itu. Kisahnya itu kan terkenal itu, yakni ada seorang sahabat namanya Sa'labah bin Hatim kalau nggak salah. Diceritakan itu beliau itu adalah awalnya orang yang miskin. Lalu dikisahkan dia itu jadi kaya. Lalu dikisahkan dia diminta keluarkan zakat. Lalu dia tidak mau. Iya kan? Ini cerita berdusta atas nama sahabat. Enggak ada sahabat tuh yang pelit. Sahabat Nabi itu semuanya berlomba untuk berinfak, sedekah, orang terbaik, khairun nas. Sebaik-baik manusia kata Nabi itu yang di zamanku, yakni para sahabat. Orang Nabi itu manusia terbaik. Berarti sahabat beliau itu orang-orang baik. Orang baik gak mungkin berteman dengan orang yang buruk. Orang yang buruk jadi musuhnya orang kafir, orang munafik. Sahabat Nabi itu karena Nabi itu orang terbaik. Dari Nabi Adam sampai hari kiamat berarti sahabat Nabi itu. Bahkan para ulama mengatakan sahabat Nabi Muhammad SAW itu sahabat paling baik di antara sahabat-sahabat Nabi. Kan para Nabi itu punya sahabat. Seperti Nabi Isa punya sahabat namanya kaum Hawariyun. Itu paling baik. Sampai dikatakan para ulama kedudukan sahabat Nabi Muhammad SAW itu di bawah kedudukan para Nabi. Dimulai dari Abu Bakar, terusnya Umar, terusnya Utsman, kemudian Ali, kemudian sahabat 10 orang yang dijamin masuk surga, sahabat yang ikut perjanjian Hudaybiyah, Baitur Ridwan, sahabat yang ikut perang Badar, dan seterusnya dan seterusnya. Saya lupa berapa jumlah sahabat Nabi itu. Ada itu para ulama menyebutkan jumlah sahabat Nabi. Kan tahu? Kalau nggak salah saya pernah sampaikan di sini apa makna sahabat Nabi itu. Sahabat Nabi itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi dan beriman pada Nabi dan wafat dalam keadaan Islam. Tapi sekarang ini aneh juga nih. Saya pernah
Ini ada disebutkan. Ini ada buku judulnya Otentitas Hadis Menurut Ahli Hadis dan Kaum Sufi. Jadi orang Sufi itu berbeda memanai hadis dengan ahli hadis. Karena orang Sufi itu mereka percaya dari mimpi. Kalau dia bertemu mimpi ketemu Nabi, lalu Nabi nyampaikan hadis, dipakainya itu. Ini gak cocok sama apa? Ahli hadis. Ini perbedaannya. Ini saya baca dikit ya. Di penutup buku ini. Apa kata beliau? Khotimah penutup. Mengenai pembuktian kesahihan hadis, ahli hadis menetapkan 5 kriteria yang harus dipenuhi. Kelima kriteria tersebut adalah bersambung sanadnya, para periwayatnya adil, rawinya bersifat kuat hafalannya, tidak terdapat kejanggalan, tidak terdapat cacat. Jika salah satu 5 kriteria tersebut tidak dipenuhi, maka hadis itu tidak bisa dikategorikan sebagai hadis sahih, dan seterusnya, atau putus dan seterusnya. Hal ini berbeda dengan kebiasaan orang Sufi yang sangat menggampangkan terhadap riwayat hadis. Selama tidak bertentangan dengan keyakinan mereka, kaum Sufi segera meriwayatkan hadis itu walaupun belum diketahui otentitasnya. Apalagi kalau hadis yang tidak jelas statusnya itu disahihkan dengan thorik kasab. Saya pernah nonton, ada profesor, tapi dia percaya seperti itu. Apa dia bilang? Saya pernah mencari sebuah hadis, dia bilang. Lalu saya tidak ketemu. Lalu saya bertanya sama guru tasawuf dia, guru sufi dia. Syekh, ini saya cari hadis ini. Lalu bagaimana? Bisa nggak saya ini? Apakah jawab sayanya ayahanda? Tunggu ya, nanti malam saya tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, dia nanya dengan Nabi, bayangkan. Dan bukan nanyonya, bukan mimpi lagi, tapi bertemu kasab, bertemu kayak gini. Kalau kita ambil kaedah tadi itu, yakni orang yang dikatakan sahabat Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi secara nyata walau sebentar, maka dia ini berarti sahabat Nabi berarti. Rusak nggak? Rusak. Ini kalau saya banyak sekali, ini saya bawa buku ini. Mengerikan sekali pemahaman seperti ini. Dan ini profesor loh. Saya nggak usah sebut nama, cari aja nanti. Kemudian ada lagi nih, kisah sakaratul mautnya Alqamah. Pernah dengar kisah ini bunda? Nama sahabat Alqamah. Jadi sahabat ini dikatakan ada sahabat Alqamah, dia sekarat, mau mati. Lalu ada sahabat Ali dan kawan-kawannya datang, disuruh ucap la ilaha illallah, tidak bisa nyebut dia. Lalu cerita beredar, rupanya dia ini ada sesuatu dengan maknya, mungkin melawan atau apalah. Lalu Nabi berkata kepada maknya, ini Alqamah tidak kau maafin. Bahas ini saya supaya paham ya. Di hadisnya tidak seperti ini. Ini tidak kau maafin, kata Nabi, anak kau ini. Maknya dia enggak. Ya sudah, kalau kayak gitu daripada ini aku bakar baiklah ini Alqamah. Nabi ngecek seperti itu. Karena itu akhirnya emaknya memaafkan, ya aku maafkan. Ini hadis ini beredar ini. Sering orang memakai hadis ini untuk bicara tentang durhaka kepada orang tua. Ini nggak boleh. Durhaka pada orang tua tuh nggak boleh memang. Tapi pakai cerita Alqamah ini enggak. Ini hadisnya sangat lemah. Nanti ibunda bisa ceritanya kepada ahli hadis. Mungkin di Bengkulu dia ada dosen yang ahli hadis dan seterusnya itu. Termasuk juga orang yang bunuh Husain, cucu Nabi itu, yakni Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Katanya kepalanya itu ditendang-tendang kayak bola. Ini cerita dusta orang-orang Syiah ini. Atau juga kisah yang lain, kayak beredar berita tentang riwayat Tariq bin Ziyad. Tahu? Pernah dengar ada pahlawan Islam namanya Tariq bin Ziyad yang menaklukkan Spanyol. Itu di kisah itu diceritakan dia bakar itu apa? Kapal. Ini riwayatnya mana? Diperiksa gak ada, perlu diriwayat. Jadi kisah-kisah itu banyak harus kita koreksi. Termasuk juga kisah Nabi Musa yang makan bara api itu sehingga lidahnya cadel itu, sehingga dia perlu dibantu oleh Nabi Harun itu. Kisah-kisah seperti dan banyak lagi. Maka pentingnya kita cross check, cek dan recheck, terutama tentang hadis,
dan kisah-kisah yang lainnya. Inilah cara kita menjaga agama ini. Dan para penceramah, para ustadz, lebih aman kita menukil aja dari buku. Kalau memang kita tidak yakin, jangan kita bicara tanpa kita cek dulu ini benar tak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hal yang ringkas dan sangat sederhana ini bisa memberikan pemahaman kepada ayahanda, ibunda. Bukan takut nanti jadi takut mendengar hadis. Bukan maksudnya jadi takut menyampaikan hadis, bukan. Tapi maksudnya agar kita lebih waspada. Ada yang ingin bertanya? Cukup, mudah-mudahan bisa dapat dipahami.